All right, let's get started with a word of prayer together. So if you'll join me, please, as we go to the Lord in prayer. Mari kita sama-sama berdoa. Father in heaven, we thank you for the Sabbath day. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk hari Sabat-Mu hari ini. We thank you for the presence of Jesus as he promised in our midst. Kami berterima kasih atas kehadiran Tuhan Yesus yang ada bersama-sama kami. We ask for your spirit as we open your word to give us understanding. Kami meminta akan Roh-Mu untuk membuka firman ini akan pengertian yang bisa kami terima. And we thank you in Jesus' name. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Our subject matter today is about a popular story in the Bible. Topik kita hari ini adalah tentang topik yang sangat terkenal di Alkitab. It's a very short story, but it's very famous. Ceritanya sangat singkat, namun sangat terkenal. And it's also one of the most criticized stories in the Bible. Dan adalah cerita yang sangat sering dikritik juga di dalam Alkitab. Many people consider the story to be a legend or a myth more than a reality. Banyak orang yang mengerti cerita ini sebagai sebuah mitos. And of course, we are talking about the story of Jonah. Dan pastinya kita berbicara tentang cerita dari Yunus. The story of Jonah, of course, is popular, but also criticized. Cerita Yunus ini sangat terkenal dan juga sering mendapatkan banyak kritik. And the reason, namely, is for that detail about being swallowed by a fish and staying there for 3 days. Karena pastinya cerita ini mengandung cerita tentang bagaimana Yunus ditelan oleh sebuah ikan yang besar dan berdiam di sana selama 3 hari. And what happened to Jonah there was not something that can be physically explained. It was a miracle. Tapi apa yang terjadi pada Yunus bukanlah suatu hal yang bisa dijelaskan, namun adalah sebuah mujizat. So science and skepticism doesn't take that into account. Jadi ilmu alam tidak bisa menjelaskan tentang hal ini. Now there are a number of highlights in the story that we want to consider. Jadi ada beberapa hal-hal penting yang akan kita bisa pelajari dalam cerita ini. And we want to consider them in light of this question that we have as a title for the study. Dan cerita ini akan kita pelajari sesuai judul dari khotbah pada hari ini. And the question is, are you running from God? Dan pertanyaannya adalah, apakah kamu sedang melarikan diri dari Bapa? There are some very powerful and practical lessons in this story for us. Ada banyak sekali hal-hal yang dapat kita praktekkan berdasarkan cerita ini. And there are two main parts that this story actually reveals. Dalam cerita ini terdapat 2 hal yang sedang diceritakan dalam Yunus. It tells us about God's character. Hal yang pertama adalah tentang karakter Bapa. And when believers turn from God. Dan ketika orang percaya berbalik dari Bapa. And it includes, of course, the repentance that happened in the city of Nineveh. Dan cerita ini juga termasuk dengan bagaimana orang-orang Niniwe itu bertobat. But that part of the story is actually not the main focus. That's the backdrop. Namun cerita tentang bagaimana orang-orang Niniwe bertobat bukanlah inti dari cerita ini. Jonah, the prophet of God, did something very strange. Yunus yang adalah nabi Tuhan melakukan sesuatu yang sangat aneh. He runs away from God, or at least tries to. Dia melarikan diri dari Tuhan atau berusaha untuk melarikan diri dari Tuhan. And here is the detail at the beginning of the book as we read it.
Dan berikut adalah hal-hal yang detail ketika kita membacanya. Jonah 1:1 and 2. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Yunus 1 ayat 1 dan 2, pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Yunus, anak Amittai. Katanya, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, untuk mengancamnya. Nah, aku tahu bahwa penduduknya jahat sekali. Then it goes on in verse 3. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Kita lanjut di ayat 3. Tetapi Yunus malah berangkat ke arah lain untuk menjauhi Tuhan. Ia pergi ke Yopa dan kebetulan menemukan kapal yang hendak bertolak ke Spanyol. Setelah membayar ongkos perjalanannya, ia naik kapal, lalu berlayar bersama awak kapal untuk menjauhi Tuhan. It seems crazy that a prophet of God runs in this manner. Terlihatnya sangat tidak masuk akal atau gila, tetapi Nabi Tuhan berlari dari Tuhan. And there is no explanation given to us here as to why he did that. Tidak ada alasan yang menjelaskan di ayat ini kepada kita kenapa Yunus melarikan diri dari Tuhan. And he knew what God's will was. He turned and went in the opposite direction. Dia mengerti dan mengetahui apa kehendak Tuhan, namun dia bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Now notice something in this verse. The first lesson we'll look at is running from God takes us down. Pelajaran yang pertama kita bisa dapat adalah untuk lari dari Tuhan itu membawa kita jatuh ke bawah. He went down to Joppa and he went down in the ship. Yunus ini turun ke Yopa dan juga turun ke kapal. And eventually he went down in the sea and in the belly of the fish. Dan pada akhirnya Yunus ini turun ke laut dan juga turun lagi ke perutnya ikan besar. So turning from God's will and calling takes you down, not up. Jadi berbalik dari Tuhan, dari kehendak Tuhan membawa kita lebih turun dan turun lagi. The question is, have you ever been like Jonah? Dan pertanyaannya adalah, pernahkah kamu seperti Yunus? Knowing the right thing to do or the right place to be, and you do the exact opposite. Mengetahui dengan persis apa yang harus dilakukan, namun kita melakukan hal yang berbalikan. Whatever reason you might use to justify that, you're going down, not up. Apapun alasan saudara untuk membenarkan perbuatan saudara, tetap saja saudara akan turun, bukan naik. We will get to the reason as to why Jonah actually ran. Kita akan mendapatkan nanti Yunus pergi berbalikan dengan kehendak Bapa. Not only is it going down, but the next lesson is about impacting others around us. Bukan hanya pelajarannya yang akan kita pelajari, namun pengaruhnya yang membawakan pengaruh negatif kepada di sekitar kita. When the storm came, the sailors in the ship thought they were going to die. Ketika para pelaut itu datang, mereka berpikir bahwa mereka akan berlayar dengan selamat. They were all terrified except Jonah. He was fast asleep. They had to wake him up. Namun mereka sangat ketakutan dan semuanya sangat
dalam keadaan bahaya kecuali Yunus yang tertidur dengan lelap. So the others around him were affected negatively because of his running. Jadi orang di sekitarnya atau orang lain di Yunus mendapatkan pengaruh yang negatif dari hasil pelarian diri ini. The same happens for us. Not only is it a step down for us, but it affects those around us negatively. Jadi sama seperti kita, bukan hanya kita yang dibawa turun, teman-teman di sekitar kita juga yang terpengaruh hal-hal yang negatif. And like Jonah, our sense of awareness might not even be there. We might be fast asleep while there is danger. Dan seperti Yunus, mungkin kita tidak sadar akan kondisi tersebut dan bisa saja kita tertidur dalam kondisi. Jonah had to be woken up. Yunus harus dibangunkan. Sometimes friends and family might see what's happening with you and try and wake you up. Dan seringkali teman-teman kita atau keluarga kita mengerti sedang apa yang terjadi dalam kita dan bisa membangunkan kita. What are you doing? You're awake or asleep? Apa yang saudara sedang lakukan? Apakah saudara sedang tertidur atau sedang bangun? Does your behavior match the circumstances happening around you? Apakah tindak tanduk saudara sesuai dengan lingkungan saudara? Because Jonah was asleep in a storm. That doesn't match. Karena Yunus sedang tertidur, padahal sedang ada badai yang besar, dan itu bukanlah suatu yang nyambung. So maybe even a message like this one might be a means of being a wake-up call. Jadi, pekabaran hari ini bisa menjadi sebuah pekabaran yang membangunkan kita. The next lesson is about God's character. He did not abandon Jonah. Pelajaran yang berikutnya adalah tentang karakter Bapa. Bagaimana Bapa tidak meninggalkan Yunus. Jonah tells the people after they wake him up on the ship that all of this is because of him. Jadi setelah Yunus bangun, Yunus memberitahukan kepada semua orang bahwa ini terjadi karena dirinya sendiri. But his solution to the problem was to throw him overboard. Dan solusi dari Yunus sendiri untuk permasalahan ini adalah untuk membuangnya dia ke laut. He didn't think to pray on the ship. Dia tidak berpikir untuk berdoa di dalam kapal. He didn't think to say, well, let's turn around. Dia tidak berpikir untuk, oke, mari kita putar balik. He thought, if I die, the storm will stop and these people will be okay. Apa yang Yunus pikirkan adalah ketika saya mati, orang-orang ini akan selamat dan badai akan berlalu. Sometimes we are like that as well. Seringkali kita juga seperti Yunus. We wake up and realize how our path of disobedience is hurting others. Kita sadar bahwa jalan di mana yang kita jalani untuk berbalik dari Tuhan telah melukai orang-orang lain. But like Jonah, we try and fix it in the wrong way. Tetapi seperti Yunus, kita mencoba untuk memperbaikinya, namun dalam cara yang salah. We run further and seek to hide even more. Kita lari lebih jauh dan untuk mendapatkan solusi yang lebih lagi. We can be overwhelmed and think, if I die, just everything will be okay. Kita dapat berpikir bahwa ketika saya mati, semuanya akan baik-baik saja. Jonah was in a state of depression. Karena Yunus ada dalam kondisi depresi. He asked to be thrown to death, essentially. Dia dengan sengaja membuat dirinya datang kepada kematian. But we see that God does not give up
easily. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Bapa tidak menyerah dengan segampang itu. God had prepared an unexpected surprise for Jonah. Bapa telah mempersiapkan suatu kejutan yang tidak diduga-duga. A big fish or a whale to swallow him up. Sebuah ikan besar datang untuk menelan Yunus. That's not what Jonah expected will happen when he gets thrown overboard. Dan hal ini bukanlah hal yang Yunus prediksikan untuk terjadi ketika dia dilempar ke laut. God will use unexpected ways to reach you when you're running away. Bapa akan mendapatkan atau akan menjangkau Anda dengan hal-hal yang tidak Anda ekspektasikan untuk membuat Anda kembali dari pelarian diri. But the question is, will you recognize that? Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara akan sadar akan hal tersebut? Jonah finally realized it when he was stuck in the belly of the whale. Yunus sadar ketika dia sudah ada di dalam tengah-tengah perut ikan besar. God may bring you into a situation where you are stuck in order to reach you. Bapa akan membawa Anda kepada titik di mana Anda tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan Anda kembali. The next lesson is also about God's character. Pelajaran yang berikutnya juga adalah tentang karakter Bapa. God gave Jonah a second chance. Bapa memberikan kepada Yunus kali yang kedua untuk bertobat. And God doesn't stop just at a second chance. Dan Bapa juga tidak hanya berhenti di kesempatan yang kedua kali. Here is how the Bible tells us about that in Jonah chapter 3. Ini adalah pelajarannya di Yunus pasal yang ketiga. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So Jonah arose and went into Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. Yunus 3 ayat 1-3. Untuk kedua kalinya Tuhan berbicara kepada Yunus. Katanya, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikanlah kepada rakyatnya pesan yang kuberikan kepadamu. Maka Yunus mentaati Tuhan dan pergi ke Niniwe, sebuah kota yang besar sekali sehingga diperlukan 3 hari untuk melintasinya. God didn't give up on Jonah because he disobeyed. He called him to do the same job. Bapa tidak menyerah pada Yunus karena dia tidak mentaati perintahnya, tetapi Bapa memanggil kembali untuk melakukan pekerjaannya. God gave Adam and Eve a second chance. Bapa memberikan kepada Adam dan Hawa kesempatan yang kedua kali. So while you're running and hiding from God, remember, God does not give up on you easily. Jadi ketika saudara melarikan diri dari Bapa, Bapa tidak menyerah pada saudara dengan segampang itu. Others might give up on you. Even you might give up on yourself. Orang lain mungkin akan menyerah pada Anda, atau mungkin diri saudara sendiri akan menyerah padanya. You might even think that the only option left for you is to die, like Jonah thought. Mungkin Anda akan berpikir bahwa satu-satunya cara adalah untuk saudara mati saja. But God gives a second, third, and fourth, and multiple chances. Namun yang Bapa lakukan adalah memberikan kesempatan yang kedua, ketiga, keempat, dan kesempatan yang berkali-kali. But don't abuse his long suffering and his grace. Tetapi janganlah saudara salah gunakan panjang sabarnya Tuhan pada kita. God didn't say to Jonah, okay, I forgive you, but I'm getting someone else to do that job. Bapa tidak mengatakan kepada Yunus, oke, saya akan mengampuni kamu dan saya akan memanggil orang lain untuk melakukannya. And this shows us that God's forgiveness is real and his acceptance is complete.
Ini memberitahukan kepada kita bahwa pengampunan akan Bapa itu nyata dan penerimaan kembali Bapa juga nyata. After all this running, Jonah ended up fulfilling God's will anyway. Dan ketika semuanya sudah terjadi, pada akhirnya Yunus juga kembali melaksanakan kehendak Bapa. But he did it the hard way. Tetapi Yunus melakukannya dengan cara yang susah. Sometimes with our children, when they disobey, we ask them, we can do this the easy way or the hard way. Ketika kita seringkali ketika kita sedang memarahi anak kita memberikan pertanyaan kepada mereka, mau melakukan hal yang gampang atau hal yang sulit. And of course, the easy way is to obey. The hard way, there is a consequence, but they still have to obey in the end anyway. Namun kita juga menjelaskan bahwa hal yang gampang adalah kamu dapat menurut, hal yang susah kamu dapat konsekuensinya dan ujung-ujungnya harus menurut kembali. Running from God is the hard way. Melarikan diri dari Bapa adalah hal yang susah. God will give us a second chance and accept us, but it can be the hard way of doing it. Bapa dapat memberikan kita pengampunan dan menerima kita kembali, namun itu adalah cara yang sulit untuk menjalankan kehendak Bapa kembali. So how are you today on your journey? Jadi bagaimana perjalanan saudara sampai saat ini? Are you taking the easy path of obedience or the hard way like Jonah? Apakah saudara menjalankan jalan yang gampang atau saudara mengambil jalan yang susah seperti Yunus? Do you recognize the times and the chances on the way where God is calling you? Apakah saudara menyadari panggilan Bapa dan kesempatan-kesempatan yang Bapa berikan kepada saudara di dalam perjalanan? Or does God have to lock you up or put you in a corner in order to wake you up? Apakah Bapa harus membuat saudara ditaruh di ujung ruangan dan dibangunkan di tempat tersebut? Life is uncertain. Hidup itu tidak pasti. Death happens suddenly, unexpectedly. Kematian terjadi secara tiba-tiba dan tidak sesuai ekspektasi kita. Whether it be diseases or natural disasters. Mungkin itu bisa terjadi penyakit atau mungkin karena bencana alam. Or even losing loved ones, as some of us have experienced recently. Atau mungkin kehilangan orang yang kita sayangi seperti yang terjadi belakangan ini. In the news you hear of tragedies, of things happening and people dying unexpectedly. Di dalam berita kita mendengar berita bagaimana orang meninggal secara tiba-tiba. So if you take the hard way, the long way, there is a serious risk. Jadi jika saudara mengambil jalan yang susah untuk menurut kepada kehendak Bapa, akan ada resiko yang sangat besar. This is not to scare you, this is to wake you up. Ini bukanlah suatu hal untuk menakutkan saudara, namun ini untuk membangunkan saudara. The next point we see in the story is how Jonah considered himself while he was running. Pelajaran yang berikutnya adalah bagaimana Yohanes sadar akan dirinya sendiri ketika dia sedang melarikan diri. Here it is in chapter 1 of Jonah, verses 9 and 10. And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Yunus 1 ayat 9-10. Jawab Yunus, aku orang Ibrani. Aku menyembah Tuhan, Allah di surga yang menciptakan laut dan daratan.
Kemudian diceritakannya bagaimana ia berusaha melarikan diri dari Tuhan. Mendengar itu, para awak kapal menjadi lebih takut lagi dan berkata kepadanya, Do we do that sometimes? Do we act like Jonah did in this instance sometimes? The question is, do we act in the way that Jonah did in this particular instance? pertanyaannya adalah apakah kita melakukan hal yang sama seperti Yunus pada titik ini? Because I want you to notice the contradiction here. Saya di sini ingin memberitahukan kepada saudara bahwa hal yang berbalikan. Jonah said, I ran from God, but I am a worshiper of God. Yunus berkata bahwa saya melarikan diri dari Tuhan, namun saya adalah penyembah Tuhan. So while in his disobedience to God, he considered himself a worshiper of God. Jadi ketika Yunus sedang lari dari Tuhan, dia tetap mengakui bahwa dirinya adalah penyembah Tuhan. It was just this one thing that he didn't want to do, but everything else he does. Jadi hanya ada satu hal ini yang tidak dia ingin lakukan, namun hal-hal yang lain dia lakukan. Is that what you are like? Apakah Anda seperti Yunus? Maybe in one area of our life, we do things different to what God wants, but we consider ourselves okay, worshipers of God. Jadi dalam kehidupan kita sering melakukan hal-hal yang berbalikan dari kehendak Bapa, namun kita merasa bahwa diri kita, our actions and our profession need to harmonize and match up. So, do our actions and profession match or not? jadi apakah tindak tanduk kita berhubungan atau sesuai dengan kehendak Bapa atau tidak? Do you worship God, but in one area of your life you have your own way? Apakah kita menyembah Bapa dan dalam sisi lain kita memiliki cara yang lain juga? Whether it be in your financial life or personal life or study life, work life. Mungkin dalam hal keuangan atau dalam hal kerja, dalam hal apapun itu. Remember, God is calling you, not giving up on you, like he did with Jonah. Perlu diingat bahwa Bapa sedang memberikan kesempatan atau memanggil kepada Yunus, bukan sedang memberikan kesempatan kepada Yunus. You may fool yourself, you may fool others, but you are not fooling God. Kita mungkin bisa membodohi orang-orang lain, bisa membodohi diri kita sendiri, tapi kita tidak bisa membodohi Bapa. He sees you and he actually loves you. Dia melihat saudara dan dia sangat mencintai saudara. If you return, he will receive you and grant you his forgiveness and acceptance. Dan ketika saudara kembali, Bapa akan dengan senang hati menerima saudara dan memberikan pertobatan dan menerima kembali. We see this is God's heart towards Jonah and the Ninevites. Dan di sini kita melihat hati Bapa terhadap Yunus dan juga terhadap orang-orang Niniwe. The real problem in the story is not that Jonah ran away. Permasalahan inti dalam cerita ini bukanlah ketika Yunus melarikan diri. We need to understand the reason for what he did. Kita harus mengerti alasan mengapa Yunus melakukan hal ini. The running away was only a symptom of a problem. Karena melarikan diri hanyalah sebuah tanda-tanda dari permasalahan yang sesungguhnya. Why did Jonah run away? Jadi pertanyaannya adalah kenapa Yunus melarikan diri? We saw the beginning of the book does not give us the explanation, but it's in the end. Jadi kita lihat bahwa di awal buku Yunus
dia tidak memberikan alasannya, namun di akhir buku tersebut terdapat alasannya. Notice carefully Jonah chapter 4, first 3 verses. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. And he prayed unto the Lord, and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying, when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Yunus 4 ayat 1-3, Yunus sama sekali tidak senang dengan hal itu. Ia malahan menjadi marah. Lalu ia berdoa, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan sebelum berangkat dari rumahku dulu bahwa engkau pasti akan berbuat begini? Itulah sebabnya aku langsung melarikan diri ke Spanyol. Aku tahu bahwa engkau Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, lemah lembut, dan selalu siap untuk mengubah rencana penghukuman. Sekarang ya Tuhan, biarlah aku mati saja, sebab lebih baik aku mati daripada hidup. Jonah said this after the Ninevites repented and were not destroyed. Yunus mengatakan hal-hal ini setelah orang-orang Niniwe sudah bertobat. And the reason he didn't want to go is that he hates the people of Nineveh. Alasan mengapa dia tidak mau pergi adalah karena dia membenci orang-orang Niniwe. They were pagan heathens, and he would be happy to see them wiped from the face of the earth. Mereka adalah orang-orang pagan dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan dia sangat senang kalau orang-orang Niniwe dapat dibinasakan. And he is angry and depressed again when they repent. Dan Yunus kembali depresi ketika orang-orang Niniwe bertobat. He actually wants to die, he says. Karena dia pada akhirnya Yunus merasa bahwa dia mau mati. How is our heart towards those that God loves, but they don't fit our picture of deserving salvation? Bagaimana gambaran kita terhadap orang-orang yang kita lihat bahwa mereka tidak layak untuk menerima pertobatan dan ternyata mereka diselamatkan? Are you angry at God's grace towards those that you feel are undeserving? Apakah saudara merasa marah terhadap mereka yang menerima kasih karunia dari Bapa, tapi saudara melihat bahwa mereka tidak layak untuk menerimanya? Jonah understood that the preaching he was asked to do at Nineveh had a dual purpose. Yunus mengerti bahwa hal yang dia sedang khotbahkan kepada orang Niniwe mendapatkan dua makna. It's not just to warn them that destruction is coming, but to invite them to repent. Bukan saja untuk mengingatkan bahwa akan ada kehancuran yang datang, namun itu untuk mengingatkan mereka untuk bertobat. And he hated the Ninevites so much, he did not want God to forgive them. Dia sangat membenci orang Niniwe sampai dia tidak mau Bapa untuk memberikan pertobatan. They deserve to die. He will not go and preach to them and they can return to God and God accepts them. No, he's not doing that. Dia tidak mau melakukan hal ini karena Yunus mengetahui bahwa mereka layak untuk mati dan dia tidak terima kalau Bapa memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang Niniwe. So his sense of Jewish national pride and being special excluded others. Jadi rasa bangga dalam diri Yunus bahwa dia adalah seorang Yahudi muncul dan dia mendapatkan itu sebagai hak yang istimewa. Do we sometimes think that way towards others? Apakah kita kadang-kadang merasakan hal tersebut terhadap orang lain? God knew Jonah's weakness, Jonah's prejudices. Bapa mengerti tentang kelemahan Yunus dan juga hal-hal sangkaan buruk Yunus
terhadap orang lain. Are we prejudiced in our hearts against certain types or groups of people? Apakah kita juga sering melakukan sangka buruk terhadap orang lain? Because Jonah here tells us this is the conversation he had with God when he ran away. Karena di sini Yunus memberitahukan kepada kita percakapan yang dia lakukan terhadap Bapa ketika dia melarikan diri. Essentially, he was saying, God, if you're thinking about the Ninevites, you might forgive them, and you want to use me to do it? No, I'm not doing that. Jadi apa yang Yunus pikirkan adalah, Bapa, engkau akan menobatkan orang Niniwe ketika mereka adalah seperti itu dan engkau ingin aku yang melakukannya, tidak, aku tidak akan melakukannya. And now when it happened, he says to God, see, I told you this will happen. Just let me die. Dan ketika hal itu sudah terjadi, ketika orang Niniwe sudah bertobat, Yunus kembali berbicara kepada Bapa, lihatlah Tuhan, inilah yang akan terjadi, aku tidak akan melakukannya. Jonah was no better than the Ninevites that he hated. Namun kalau kita lihat dalam sisi ini, Yunus tidaklah lebih baik dari orang Niniwe. God reasoned with Jonah and desired to teach him a lesson about himself. Bapa ingin mengajarkan kepada Yunus pelajaran untuk dirinya sendiri. And another lesson in this beautiful story that's so full of lessons is about God's forgiveness. Dan cerita ini adalah penuh dengan pengampunan Bapa. Jonah was actually like the Ninevites. He disobeyed God. Yunus sebetulnya seperti orang Niniwe, dia tidak mentaati Tuhan. They received the blessing that he didn't. Dia mendapatkan mereka, orang-orang Niniwe mendapatkan berkat yang mana Yunus tidak mendapatkannya. When they returned from their evil ways, God forgave them. Ketika orang Niniwe berbalik dari jalan mereka yang jahat, Bapa mengampuni mereka. And the change was clearly seen in their behavior. Dan perubahannya ini sangat kelihatan di dalam tingkah laku mereka. When we truly repent, our ways change. Dan ketika kita sesungguhnya bertobat, jalan kita juga berubah. Have you repented so that your ways changed? Or are you still the same old person as before? Sudahkah saudara bertobat dan jalan saudara dirubah? Atau masihkah saudara seperti yang dulu? You see, Jonah claimed to know God, but he was angry that God loves and forgives the heathen. Di sini terlihat bahwa Yunus marah karena Bapa adalah Bapa yang pengampun untuk orang-orang yang tidak takut akan Bapa. So these are just some reflection questions that I want to leave with you. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadi refleksi untuk dapat kita renungkan. Where are you today? Di manakah saudara hari ini? Are you like Jonah or Nineveh? Apakah saudara seperti Yunus atau seperti orang Niniwe? Where are you with God right now? Are you on a ship running somewhere? Apakah saudara di manakah saudara sekarang ini? Apakah saudara sedang dalam kapal melarikan diri dari Bapa? Remember, God doesn't give up on you. He tries and tries and tries again. Ingat bahwa Bapa tidak pernah menyerah terhadap saudara dan Bapa kembali mencoba dan mencoba lagi. Like Jonah, God wants to restore us and teach us something about our own heart. Seperti Yunus, Bapa ingin menjangkau saudara kembali. So if you're running away from God in any area of your life, jadi jika saudara melarikan diri dari Bapa dalam segi apapun dalam kehidupan ini, remember the story of Jonah. Ingatlah cerita Yunus. You can have the blessing that Jonah missed out on. Saudara dapat menerima berkat
di mana Yunus tidak menerima berkat dalam hal tersebut. Let's pray and we will close together. Marilah kita berdoa untuk menutup khotbah hari ini. Father, we thank you for your loving and forgiving grace. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. We thank you that you give us time and again, chance after chance, Kami berterima kasih bahwa Bapa memberikan kami waktu dan kesempatan demi kesempatan. help us to see if in any area of our life we are running like Jonah. Biarlah bantu kami untuk melihat dalam aspek kehidupan kami apakah kami lari seperti Yunus. And thank you that you forgive us and accept us when we return, like the Ninevites. Dan terima kasih Tuhan ketika Tuhan menerima kami kembali seperti orang-orang Niniwe. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.